salam sejahtera buat Anda di rumah. Seperti biasa, kami akan berbincang-bincang dengan narasumber. Dan hari ini kebetulan telah datang narasumber dari pimpinan Rumah Quran Ahmad Busro, Pak ya, dari perumahan di Cipanas, Pak ya. Perumahan Cipanas dengan Ustadz Faisal Amir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Hari ini gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, mengenai bincang-bincang hari ini, kita memiliki tema mengenal aliran dalam Islam Pak Ustadz. Sepertinya apa sih yang disebut mengenal aliran dalam Islam itu sebenarnya? Ya, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Taib, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat kita kepada yang mana nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah hidayah dan taufik untuk memahami agama din Islam ini. Amin. Taib, untuk terkait pertanyaan tadi, apa sih mengenal aliran dalam Islam ya. Taib. Jadi sebenarnya gitu ya, munculnya aliran itu kita bahasakan mungkin dari hadis Nabi juga ya. Dari hadis Nabi ya. Dari hadis Nabi, yaitu terkait tentang firqah ya. Jadi sebenarnya aliran itu dalam bahasa Arabnya itu bisa didefinisikan firqah gitu. Firqah. Ya. Apa itu sebenarnya berkata? Firqah itu makanya para ulama mengatakan bahwa muncul firqah ini ada yang berbentuk berkelompok-kelompok. Oh, sebenarnya perkelompokan ya. Berkelompok-kelompok. Makanya secara bahasanya ada zamannya itu ada firaq. Firaq itu artinya bermacam-macam firqah. Nah, mungkin secara bahasanya itu bisa kita ambil dari surat At-Taubah ya, 122 itu ya, tentang bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makana lil mu'minuna liyanfiru kafah falau nafarun min kulli firqah, itu ya. Dari sana secara bahasanya min kulli firqah itu dari sebagian golongan. Nah, untuk pembahasan tadi mungkin apa sih munculnya aliran itu? Ya mungkin karena ada hal-hal anu sifatnya politis gitu ya, ada sifatnya akidah, muncullah yang menyimpang dari Islam itu sendiri. Artinya tidak murni lagi ya. Tidak murni lagi yang tadinya ya. Nabi itu sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Nah, ketika ada yang mencoba untuk mengorek-ngorek itu, mengoreksi terkait apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya oleh ulama itulah disebut orang-orang yang menyimpang. Nah, orang-orang yang menyimpang inilah yang disebut dengan orang-orang yang berfirqah atau itu ya. berkelompok itu. Ya. Makanya itu bisa yang disebut dengan apa? Yang bisa jadi 73 golongan itu ya Pak Ustadz ya, iya. Seperti itu ya. Kalau dalam hadis kan dikatakan seperti itu, bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan gitu kan. Yang semuanya kulluhum finnar illa wahidah. Bahkan ditanya oleh para sahabat itu kan, ya Rasulullah, siapakah siapa yang satu itu? Maka mengatakan al-firqatun najiyah, itu Rasulullah mengatakan salah satu hadis yang lain itu al-jamaah gitu ya. Itu orang-orang yang senantiasa berada dalam jamaah gitu ya. Sebagaimana yang telah Allah berfirmankan dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, itu. Makanya oleh Allah di sana dikatakan wala tatafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Nah, ini tatafarraqu itu udah berpecah belah. Jadi tidak bersatu lagi, padahal Islam untuk menyuruh untuk bersatu itu. Bersatu ya. Berarti latar belakang dari timbulnya firqah dalam Islam itu, nah, untuk latar belakang
akan timbul macam itu ada beberapa hal yang apa namanya yang bisa dikatakan dari sudut pandang yang berbeda. Mungkinnya ada hal yang sifatnya itu adanya kepentingan kelompok, biasanya kepentingan kelompok atau golongan yang mempunyai ambisi-ambisi tertentu terhadap situasi zaman dulu, yaitu yang mana ketika timbulnya firqah itu muncul ketika pada masa apa namanya politik dalam Islam itu lagi bergejolak ketika seperti pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ketika itu terjadi dulu pergolakan di dalam tubuh kaum muslimin antara Muawiyah dan bin Abi Sufyan dan Imam Ali ya. Tapi berarti politik juga dalam Islam ada ya maksudnya? Ya pasti ada ya. Itu pasti ada ya. Sudah sudah bukan dipisah lagi, mungkin dalam Islam tidak bisa dipisah, tapi terkait hal itu pasti terjadi, yang mana sejarah kan sudah membuktikan bahwa sudah terjadi bahwa munculnya firqah-firqah dalam Islam itu ya ketika ada pergolakan dalam politik gitu. Sendiri ya. Jadi latar belakangnya makanya ada muncul kepentingan kelompok yang mana kepentingan kelompok itu ada ambisi duniawi. Gitu. Mungkin bisa jadi kekuasaan atau mungkin jabatan atau hal-hal sifatnya bukan lillah lagi, tapi sudah masuk ke ranah tadi duniawi. Terus ada juga latar belakangnya itu dikarenakan adanya pengaruh dari luar. Pengaruh luar juga ya berarti yang masuk. Ya dari luar Islam. Ya mungkin di sini bisa dipastikan juga mungkin dari apakah itu penggabungan atau gimana Mas? Jadi munculnya fikih itu ada dari dalam, kemudian ada faktor yang dari luar. Faktor dari dalamnya itu ya tadi orang-orang yang notabene-nya dia itu sudah Islam, cuman ada ambisi pribadi atau ambisi kelompok yang dia itu masuk ke dalam tubuh Islam sendiri hingga dia itu menjadi parasit mungkin ya. Akhirnya ingin membentuk kaum muslimin terpecah gitu ya. Apakah itu salah satu dari ciri-ciri firqah juga seperti itu? Ya. Sudah ya. Kalau untuk ciri-ciri yang seperti itu yaitu tadi sudah menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti udah di luar dari jalur syariat Islam berarti Mas ya seperti itu mungkin. Iya bisa jadi seperti itu. Yang tadi mungkin untuk pembahasan latar belakang mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dikupas sekarang untuk latar belakang karena itu berhubungan dengan sejarah Islam sendiri. Karena sejarah Islam terjadi banyak perbedaan dan perpecahan. Ini tadi yang harus kita pahami ya, bagaimana kita berbeda dan apa sih boleh berbeda tapi tidak boleh berpecah belah gitu ya. Yang tadi itu berpecah belah itu tidak boleh, tapi kalau untuk perbedaan pendapat ya dalam Islam dibolehkan ya dalam Islam juga ya. Tapi bukan untuk membuat perpecahan itu ya seperti itu mungkin ya. Bukan untuk untuk berpecah belah, tapi dalam hal ini adalah sebagai ranah manusia untuk saling untuk saling dalam hal Islam itu kan tidak kaku ya. Tidak kaku ya. Tidak kaku. Jadi bisa mengeluarkan pendapat bagaimana ketika itu kan perbedaan antara yang paling ini Khalifah Umar dan Khalifah Abu Bakar berbeda pendapat, tapi tidak jadi berpecah belah. Ya. Dan itu pun Rasulullah sudah tahu, tapi tidak menyalahkan mereka berdua, walaupun perbedaan dalam para sahabat juga sering terjadi, tapi tidak menyebabkan mereka berpecah. Bahkan saling support ya, seperti itu mungkin ya. Jadi tidak ada misalkan ini seperti ini perbedaan pendapat akhirnya jadi bentrok nggak seperti itu kan, betul ya? Ya. Makanya dalam hal Islam itu ada istilahnya toleransi dalam hal tadi, selama tidak menyangkut dalam masalah akidah dalam ranahnya yang bisa diargumenkan dalil kuatnya itu terbuka dalam Islam, tidak memaksakan. Beda dengan iftiraq, berpecah. Kalau berpecah belah itu ya tadi dia akan timbulnya ego.
Ego sendiri yang mana menyangkut ini akidah, ranah akidah, ranah akidah yang tadi yang bisa membahayakan umat. Bukan masalah ranahnya sifatnya ijtihadi, tapi ini masalah ranah perbedaan yang sifatnya akidah. Akidah ya betul. Karena kan kalau kita berbicara masalah akidah itu tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi-bagi. Artinya harus itu apa yang kalau nggak ke kanan ke kiri gitu ya. Harus apa namanya komitmen terhadap prinsip bahwa akidah itu tidak bisa toleransi masalah akidah. Iya. Tapi hal-hal yang bisa. Terus kan sekarang ini kan banyak ya aliran yang berbeda-beda yang sekarang juga booming di masyarakat, banyaklah hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang masyarakat jadi bingung. Ini sebenarnya kita nih yang awam ya, Pak Zan. Mau dibawa kemana sih kita teh? Yang ini begini, yang ini begini. Akhirnya menjadikan bingung. Seperti itu, Pak Zan. Ya, makanya kan apa namanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, yaitu main tamasaktum bihima lan tadil abada. Jika kamu berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat. Jadi Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti mungkinnya umatnya untuk tadi selalu berpegang kepada dua hal itu. Apa karena ketika umat Muslim tidak berpegang kepada dua itu, Al-Quran dan Sunnah itu, perpecahan pasti akan terjadi. Gitu ya. Jadi makanya kesesatan pasti akan merajalela gitu ya. Makanya Rasulullah memberikan wasiat untuk berpegang kepada keduanya. Ya, maka kita sebagai orang-orang awam mungkin ya harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak masuk kategori orang-orang yang tersesat. Ya. Artinya kita juga harus berhati-hati untuk mencari seorang guru, Baca ya. Tidak boleh sembarangan, lihat dulu sanadnya atau bisa nggak seperti itu kira-kira? Kalau untuk sekarang mungkin apa namanya bisa seperti itu gitu ya. Untuk sekarang apa namanya tadi hati-hati. Cuman untuk saya pribadi mungkin untuk saya pribadi, jadi bagaimana seperti yang diucapkan oleh Imam Ali kalau nggak salah ya, undur ma kola wala tandur man kola. Jadi lihatlah apa yang diberitakan, jangan melihat siapa yang bicara. Karena kalau kita lihat figur, ya bisa saja kan menipu. Ya itu, betul. Bisa saja menipu. Ya. Tapi apa yang dia ucapkan, ya itulah yang kita ikuti. Jadi kita bukan mengikuti orang yang lihat figur gitu, tapi lihat apa yang dia ucapkan. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya kita ikuti dia. Ya, walaupun dalam hadis dikatakan bahwa walaupun yang kamu ikuti itu adalah seorang budak Habsyi. Budak Habsyi itu budak yang apa namanya yang ya tidak dianggaplah di masyarakat ini, tapi dia memberikan statement atau pendapat yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Ya walaupun anak kecil ya ikuti aja gitu. Ya. Jadi kebanyakan gini Bapak, banyak yang mengaku Ustaz yang menggunakan inilah segala macam hal lebih dipercaya dibanding orang yang biasa-biasa saja tapi ilmunya tinggi. Ya nggak tahu ya, mungkin fenomena seperti itu. Apakah rakyatnya yang harus kita rubah dengan pakaian yang rapi atau seperti apa? Ya mungkin edukasi juga mungkin terkait masyarakat, mungkin untuk masalah apa namanya sebenarnya dalam Islam itu sesuatu itu yang tadi ya yang katakan maksud itu dibolehkan selama tidak ada larangan, boleh saja. Walaupun orang awam yang misalkan yang nggak belajar dulu ya, tapi dia menyerupai orang-orang yang berilmu misalkan dalam hal pakaian, itu dalam Islam tidak dilarang. Boleh saja. Mungkin yang dilarang itu ketika seseorang dia mengikuti orang itu tapi dia tidak tahu iya itu benar apa salah. Dia hanya melihat figurnya saja. Oh, misalkan kayak maaf misalkan ada artis misalkan ya. Banyakan ya sekarang ini. Artis dia berdandannya kayak ulama atau ustadz. Oh, ya ikuti langsung, tapi bukan lihat dari ucapannya gitu kan, tapi lihat dari penampilannya. Ya mungkin kepada ya mungkin PR juga mungkinnya bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya memahami Al-Quran dan Sunnah itu, karena tadi bisa jadi zaman sekarang itu kan
bisa diidentikan bahwa si anu si fulan misalkan pakai ini dia berilmunya tinggi kan, kita nggak tahu, bisa saja dia itu orang orientalis kan kita nggak tahu. Sedangkan orang-orang yang di luar Islam misalkan yang mempelajari Islam sendiri, dia berpakaiannya ya menyerupai muslim, tapi keilmuannya bisa diakui dia itu lebih daripada orang awam. Tapi ternyata dia itu bukan orang agama Islam. Ada yang kayak gitu, menyerupai ya? Gitu ya, menyerupai, tapi sebenarnya dia itu adalah orang-orang yang mempelajari Islam hanya sekedar keilmuan saja, bukan untuk diyakini. Nah, ada memang banyak orang yang seperti itu akhirnya ya, seperti tadi mungkin latar belakangnya bisa jadi seperti itu. Makanya terjadilah ketika dia mengeluarkan fatwa yang mungkin bagi orang awam itu adalah kebenaran mungkin menurut dia, tapi menurut secara kajian dia itu bukan orang yang layak untuk berfatwa, karena ya akidahnya juga sudah beda gitu kan. Sebenarnya yang boleh itu yang membolehkan mengeluarkan fatwa itu dari ulama sendiri, atau sekarang banyak yang tiba-tiba ulama mengeluarkan fatwa seperti ini tanpa didasari dengan Al-Quran dan hadis seperti itu. Ya kan kita di Indonesia sudah ada lembaga yang diwadahi kan, MUI kan. Berarti kan masyarakat seharusnya rujukannya ke sana dulu, jangan langsung main vonis gitu. Betul. Jadi harus ada rujukan bagaimana pendapat para ulama yang berkompeten. Ya, tadi sudah diwadahi. Makanya untuk kepercayaan masyarakat ya supaya supaya digiring untuk siapa sih yang boleh berfatwa gitu kan. Tidak semuanya harus orang bisa sedikit tapi langsung bisa berfatwa, tapi harus ada yang lebih kompeten, yang lebih untuk berhak untuk berfatwa. Ya, makanya kan di Indonesia sendiri lembaga yang menurut saya pribadi yang tahu itu, yang berhak menyatakan bahwa kelompok ini sesat, kelompok ini tidak sesat atau menyimpang, itu kan bukan pribadi kan. Iya betul. Ada lembaganya kan. Ada lembaganya ya. Yang MUI gitu kan, MUI di Indonesia gitu kan. Jadi yang berhak untuk menentukan seseorang kelompok itu menyimpang atau tidak gitu kan, secara kajiannya. Jadi tidak sembarang orang. Jadi asal lihat, jangan kan asal lihat di medsos maksudnya ini langsung. Nah, orang kan kebanyakan hari ini itu seperti karena terlalu banyak medsos, itu berbeda-beda pendapat juga, itu mereka mengambil ininya aja langsung. Gitu. Langsung intinya aja seperti itu. Ada nggak Pak Ustadz tip-tip untuk mengenal Al-Quran buat pemirsa yang ada di rumah? Tadi mungkin tadi sudah ada dari panduan dari Rasul sendiri ya, terkait tentang berpeganglah kepada dua tadi, Al-Quran dan Sunnah, gitu kan. Kemudian makana alaihi wa ashabi. Jadi sebagaimana para sahabat dulu memperagakan Islam itu sendiri gitu ya. Jadi makanya kita itu lihat contohnya bagaimana para sahabat dulu mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu mungkin dan ini ada dalam kitab para ulama ya, yang yang banyak sekali dipelajari ya, terutama di kalangan-kalangan yang bergelut dengan tadi ya tentang Islam dalam perspektif mana sih aliran sesat, mana aliran yang menyimpang, itu bisa dikajinya dari para ulama sendiri, karena ulama sendiri yang berhak yang membuat fatwa itu gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kami dengan Ustadz Faisal Amir. Mudah-mudahan bincang kami dapat bermanfaat buat Anda semua dan juga khususnya buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.